Halo semuanya, jumpa lagi dengan gua Reni Fudo dan partner gua. Enda? Ya akhirnya tanpa terasa sudah bulan November dan kita akan membacakan setiap zodiak, peruntungannya, percintaannya, karirnya dan kawan-kawan untuk bulan November seperti apa. Oke. So, apa yang akan terjadi sisa 2 bulan ini di sepanjang tahun 2020? Ya, sekarang kita akan membacakan zodiak Gemini di bulan November. Gemini. Oke, baik. Baiklah, Gemini. Karir dan percintaan. Yep. Mungkin boleh kali ya live atau bukan bikin konten gitu ya. Boleh bacain gitu. Hah? Oke, baik. Sorry ya ngelantur sedikit. Jadi Gemini pekerjaannya gimana? Ini kok mirip sakit. Nih. Ada Ten of Swords, Seven of Cups, dan Three of Swords. Intinya secara karir agak beda sih. Intinya secara karir ini untuk Gemini di bulan November, masalah kerjaan yang kemarin Gemini alami di bulan November ini puncaknya di awal November. Dan ini artinya ketika puncak artinya habis ini dilewati selesai. Jadi emang ya cukup makan hati, cukup sakit hati. Jadinya tuh ya problem itu akan selesai. Jadi ya habis itu udah nggak ada masalah lagi sebenarnya. Selesainya either dalam artian bagus atau jelek, tapi yang penting selesai. Jadi ketika itu lepas dari bagus atau enggak udah nggak perlu dipikirin lagi. Nah masalahnya ketika selesai kan masih ada tuh kadang-kadang tuh sisa-sisa sakit hati tuh dari karirnya. Kenapa? Entah karena masalah kerjaan atau gimana. Ini ada beberapa orang yang akan menawarkan nih, gue bantuin lah bro kerjaan lu, gue bantuin segala macem, atau gue iniin deh, cuma ya nanti gue bantu tapi tolong begini ya. Ada orang yang akan menawarkan bantuan, banyak malah. Tolong hati-hati dan tolong bener-bener pilih. Salah-salah patah hati kedua. Jadi ini udah di kerjaannya, di karirnya udah sempet nih ada masalah, udah selesai, udah beres, kemudian masih ada sisa-sisa sakit hati dari kerjaannya itu. Di bulan November tuh nanti ada yang nawarin bantuan. Nah hati-hati nih milihnya nih, bener-bener dipilih dan dipertimbangkan masak-masak. Jangan buru-buru ambil keputusan mau pakai bantuan yang mana, karena salah-salah kecewa lagi, masalah lagi nanti. Udah cukup nih masalah kamu yang kemarin-kemarin tuh akhirnya sudah selesai. Entah selesainya bagaimana, ya kan? Jangan ceroboh lagi lah. Jangan masuk ke lubang buaya lagi gitu. Intinya sudah selamat di lubang buaya, jangan ke lubang singa lah gitu. Karena ada potensi nih. Either kamu di PHP-in lagi atau either memang ya pokoknya tidak sesuai dengan harapan. Iya, belajar dari pengalaman yang baru aja kejadian lah intinya. Jangan sampai salah 2 kali. Karena orang yang bicaranya mungkin punya uang belum tentu dia mau ngeluarin uang. Mungkin dia punya. Tapi dia belum tentu mau keluarin itu. Bisa diinjek-injek ya malah. Cuman yang penting dia kelihatan keren dulu ya. Zaman sekarang yang penting keren dulu katanya. Kalau udah keren dia percaya orang. Meskipun hasilnya belum tentu. Oke, bagaimana dengan relationship atau percintaannya? Nine of Cups. Nine of Cups, kemudian High Priestess. Ten of Wands ya. Artinya simpelnya, secara umum Nine of Cups ini kayak menunjukkan peluang si Gemini di bulan November untuk ketemu banyak orang. Baik itu menjadi sahabat maupun menjadi calon gebetan, calon pasangan atau apapun itu. Nah cuma secara intuisi Gemini memang sangat dianjurkan untuk berhati-hati, jangan ambil keputusan saat ini juga, jangan buru-buru ngambil keputusan mau sama yang mana, karena Gemini sedang sibuk dengan kerjaannya ini, sibuk dengan kerjaan yang recovery tadi, yang recover dari karirnya. Kenapa bisa bilang begitu? Artinya kalau buat Gemini yang single, habis recover ini dari kerjaannya, ada beberapa yang ngedeketin
Ya kemudian ya terpesona atau gimana ke Gemini. Ya Gemini sih seneng aja kalau banyak yang deketin ya, tapi secara intuisi Gemini tahu di bulan November tahan dulu, jangan buat keputusan apapun soal percintaan. Karena waktu Gemini masih sibuk untuk recovery di kerjaan yang sebelumnya. Sementara kalau buat yang kalau buat yang sudah punya pasangan, ini kayak menunjukkan Gemini dengan pasangannya sebenarnya oke-oke aja. Jadi karena baru selesai dari masalah di kerjaan, kalaupun memang mau bersenang-senang sebagai bentuk menghibur diri bersama pasangan, lakuin aja. Dan di sini kayak menunjukkan secara intuisi Gemini tahu kok nanti di bulan November ini juga akan tetap sibuk. Jadi karena dia sibuk dengan kerjaannya, jadi minimal nih dengan waktu yang ada minimal sedapat mungkin quality time dengan pasangan. Ketika lagi ada waktu untuk bersenang-senang dengan pasangan, nikmati benar-benar sehingga ketika nanti sudah waktunya kembali kerja, kepala fokus lagi ke kerja gitu sih. Ya, jadi kayak kita udah baca 10 zodiak dari tadi tuh gambaran cara kerjaan tuh memang lagi pada sibuk semua ya kayaknya. Lagi sibuk. Terus yang dengan pasangan pun ya diharapkan pasangannya pada mengerti kayaknya gitu kan. Mulai pada ngerti dan bedanya kalau di Gemini ini tuh kayak Gemini ini akan tahu dia akan sibuk. Jadi dia akan sangat disarankan ketika dia ada waktu untuk sama pasangannya bener-bener mindfulnya ke sana. Fokusnya ke pasangan ketika lagi ada waktu dengan pasangan. Jangan ketika pas ada waktu ke pasangan malah fokusnya kerjaan, itu bahaya. However, Gemini, kamu punya hati mesti selamatkan juga nih. Di kerjaan kamu tuh udah kecewa atau enggak kayak kamu baru ngelewatin fase yang cukup melelahkan. Jadi psikologis kamu lagi perlu disehatkan dengan ya sudahlah celebrate something lah dengan pasangan kamu gitu ya. Ya, sampai gitu. Bacaan Gemini untuk November itu sudah selesai ya. Jadi mana ya teman saya yang Gemini nggak pernah datang lagi ya. Sudah lupa kali dia. Oke, ingat untuk like dan subscribe ya. Thank you.